Radeon RX 550, salah satu graphic card entry level yang terbaru dari AMD 500 series. Yang katanya walau punya low price tapi punya fitur-fitur yang top, yang juga katanya ditujukan untuk game-game kompetitif e-sport di resolusi 1080p dan sudah support DirectX 12 tentunya. Yang ada di sini adalah Asus RX 550 2GB GDDR5 128-bit, memori clock 7000 MHz dan TDP 50W yang cukup rendah tentunya. Saat melihat desain dari Asus RX 550 ini, aku pun terkejut karena desain yang dipakai sama persis dengan yang dimiliki oleh Asus R7 250. Ya cukup mengecewakan, tapi di sini kita bukan untuk desainnya karena desain bisa aja relatif. Tetapi performa dan harganya apakah sebanding tentu lebih penting. Fitur RX 550 ini konon katanya sangat cocok untuk streaming dan fitur FreeSync 2. Yang sebenarnya pasti jarang banget ada calon buyer yang katakanlah sanggup beli monitor 144Hz yang support FreeSync mau beli graphic card entry level seperti RX 550. Dan juga kebalikannya buat yang budgetnya pas-pasan, tentu aja bakal mikir 1000 kali buat beli monitor 144Hz yang support FreeSync. Saat video ini dibuat, Asus RX 550 ini di luar sana dibanderol dengan harga kurang lebih $120. Dan aku juga udah dapet harganya di Indonesia. Harganya di Indonesia ada di range harga 1,6 juta dan mungkin bakal mirip-mirip dengan harga RX 550 dari Gigabyte ataupun MSI. Dan untuk RX 550 dari Sapphire, SFX, dan Power Color ada di range harga 1,3 jutaan. Dan untuk harga segitu, performa seperti apakah yang bisa didapat dari RX 550 ini? Langsung aja kita coba dengan PC aku yang masih sama, yang bisa kalian lihat sendiri spesifikasinya. Yang juga masih menggunakan Windows 10 Pro 64-bit sebagai sistem operasinya. Di Firestrike, RX 550 ini hanya mampu mencapai skor 3708. Cukup rendah sekali bila dibandingkan dengan RX 460 yang pernah aku coba dengan prosesor G4 560 yang bisa menembus angka 4848. Aku sendiri juga menemukan banyak bug seperti di 3D Mark yang membuat keseluruhan sistem tidak dikenali. Loading yang nggak berhenti-berhenti dan terkadang font di beberapa software bisa menghilang atau blank. Dan selanjutnya kalau katanya RX 550 ini untuk game-game e-sport di 1080p, di CSGO dengan settingan Ultra 1080p, RX 550 ini mampu menghasilkan FPS tertinggi di angka 129 FPS, terendah 44 FPS dan rata-rata di 60 FPS yang tidak begitu stabil. Selanjutnya Dota 2 di setting rata kanan atau Ultra, FPS tertinggi yang bisa dicapai adalah 108 FPS, terendah di 28 FPS dengan FPS rata-rata di 50 FPS. Dan yang terakhir GTA 5 dengan setting high 1080p mendapatkan FPS tertinggi di 117, terendah di angka 14 dan rata-rata di 43 FPS. Dan kalau dibandingkan dengan RX 460 yang sudah aku coba menggunakan prosesor G4 560, ternyata dengan setting high masih lebih memuaskan performa dari RX 460. Entah kenapa memang secara spesifikasi mereka tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi dari benchmark 3D Mark dan GTA 5 tentu aja RX 460 masih lebih unggul bahkan jauh. Nah, dengan harganya yang mirip-mirip dengan RX 460 yang sekarang ini juga di pasaran harganya ada di range harga 1,3 juta sampai 1,4 juta, tentu aja masih lebih worth RX 460. Dan gak aku aja yang merasakan ini, hal ini juga sama di benchmark salah satu channel ini, yang link videonya bakal aku sertain di deskripsi. Dia juga mencoba hal yang sama dan RX 460 masih lebih unggul. Dan yang lebih menyedihkan, GTX 750 Ti masih bisa mengungguli RX 50 ini, jadi mungkin masih lebih worth beli GTX 750 Ti second daripada RX 550 ini. Dan RX 550 ini nggak sedikit mendapat komentar-komentar yang cukup mengecewakan.
Dan kalau masih ada yang bertanya apakah RX 550 ini aku rekomendasikan, jawabannya ada di title video ini. Like, comment, dan subscribe kalau kalian suka. Aku Cuaks and keep it on the level.